Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ahmad Dimyati akan menjelaskan tentang materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7 MTS tentang pernyataan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau bertepatan dengan tahun 610 Masehi, ketika usia beliau menginjak 40 tahun. Nah, kenapa di situ Allah mengangkat nabi pada usia 40 tahun? Karena ada yang beranggapan bahwa di usia 40 tahun itu usia matang atau berpikir secara matang dan lebih matang dalam berpikir. Ketika usia beliau menginjak 40 tahun, beliau diangkat sedang bertahanus atau menyepi di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira ini tempatnya di sebelah utaranya kota Mekah atau di Jabal Nur. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, yang artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian seterusnya yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Setelah itu turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddatsir, yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Setelah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira atau di sebelah utaranya kota Mekah atau di Jabal Nur, Nabi Muhammad merasa ketakutan karena didatangi oleh sosok yang sangat besar dan menakutkan. Kemudian ketakutan Nabi tersebut membuat Nabi sampai gemetar karena didatangi oleh malaikat Jibril untuk yang pertama kali. Kemudian turun ayat yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir, yang bunyinya artinya yaitu hei orang yang berkemun. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad itu meminta kepada Sayyidatina Khadijah untuk diselimuti. Maka turunlah ayat Al-Muddatsir tersebut. Kemudian yang kedua, bangunlah lalu berilah peringatan. Maksudnya di sini yaitu untuk menyebarkan agama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh bangun lalu memberi peringatan. Yang ketiga yaitu dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Nabi Muhammad itu disuruh mengagungkan Tuhannya dan pakaiannya disuruh membersihkan. Entah itu yang dimaksud dengan pakaian yang dipakai atau yang dimaksud hati, di sini kurang paham. Surat Al-Muddatsir, perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Di sini turunlah ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 26 yang berbunyi
Wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, kemudian Nabi mendapatkan wahyu yang ketiga, ini disuruh oleh Allah untuk memberikan peringatan atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu melalui tahapan yang pertama itu bersembunyi-sembunyi terlebih dahulu, kemudian nanti selanjutnya ada dakwah secara terang-terangan. Sejak itulah mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga, sahabat-sahabat terdekatnya. Kemudian beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Jadi kegiatan dakwah Nabi Muhammad itu berpusat di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Pada periode awal dakwahnya Nabi Muhammad, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain yaitu istrinya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidatina Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk atau memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama istrinya, yang kedua yaitu sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak budaknya. Kemudian Zaid bin Harith sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya, dan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang pertama yang masuk Islam dari laki-laki dewasa. Yang pertama yaitu yang masuk Islam istrinya, kemudian keponakannya Ali bin Abi Thalib, kemudian yang ketiga yaitu dari hamba sahaya Zaid bin Haris, kemudian orang dewasa laki-laki yaitu sahabatnya Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah Nabi. Nah, ada salah satu keluarga Nabi yaitu pamannya sendiri. Pamannya sendiri malah menolak ajaran keponakannya yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Nah, jadi kedua paman Nabi ini tidak mau menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad karena masih menganut agama nenek moyangnya. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi. Yang Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad menyebarkan dakwahnya, sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwahnya. Nah, kedua pamannya Nabi ini berbeda sikap. Yang pertama Ali bin Abi Thalib membiarkan Nabi agar menyiarkan dakwahnya, kemudian yang Abu Lahab ini tidak menerima, bahkan mencaci, membenci Nabi Muhammad SAW. Selama 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 15 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian Allah menurunkan surat Al-Hijr ayat 15 yang bunyinya yaitu fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian Nabi Muhammad ini disuruh berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak, serta negeri-negeri lain. Dilakukan pertama kali di Bukit Sofa. Jadi Nabi Muhammad ketika disuruh berdakwah secara terang-terangan ini tidak pandang bulu, dari semua golongan itu diajak oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur selama 13 tahun di Mekah, bertepatan tahun 610 sampai 622 Masehi. Nabi Muhammad menerima 4.726 ayat yang meliputi 89 surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan surat Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan di Madinah dinamakan
menggunakan surat Madaniyah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendidikan agama Islam SKI atau sejarah kebudayaan Islam kelas 7 MTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.